Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lewi, nama saya Guido Saverius Naibaho dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 14. Sekarang saya akan membahas dua soal turunan yang telah Ibu tugaskan. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu turunan. Turunan atau diferensial atau derivative, misalkan fungsi y sama dengan fx terdefinisi atau differentiable untuk setiap nilai x pada domain fungsi fx, yaitu x anggota bilangan real, maka turunan fungsi y sama dengan fx terhadap x yang disimbolkan dengan f aksen x atau oleh Gottfried Leibniz dinotasikan dengan dy per dx adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h jika nilai limit ada. Sekarang, jika saya mempunyai suatu kurva fungsi fx, misalnya seperti pada diagram Cartesius di papan tulis, kalau misalnya ada sebuah garis G, ada sebuah garis yang menyinggung, maka garis G ini kita beri nama garis singgung kurva. Bagaimana slope atau gradien atau kemiringan garis G yang menyinggung kurva fx ini, gradien garis singgung G sama dengan turunan pertama dari fx. Nah, bagaimana kalau misalnya garis yang menyinggung kurva fx itu berada di sini? Garis horizontal. Misalnya garis H. Kemudian garis H menyinggung kurva fx tetapi secara horizontal. Garis horizontal mempunyai gradien 0. Nilai gradiennya atau nilai kemiringan garisnya adalah 0. Maka karena gradien sama dengan turunan pertama fx, maka f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x sama dengan 0 akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan maksimum dan minimum yang berkaitan dengan aplikasi turunan. Nah, bagaimana cara menurunkan suatu fungsi fx? Maaf. Misal saya punya fx, kemudian bagaimana cara menurunkannya menjadi f aksen x? Sederhananya adalah, kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai definisi turunan menggunakan limit. Turunan-turunan yang dikerjakan dengan menggunakan limit tersebut akan menghasilkan pola-pola. Kalau misalnya fx ini adalah misalnya fungsi polinom, misalnya adalah ax pangkat n. Oh maaf, ini masih fx, belum f aksen x. Misal fx adalah a dikali x pangkat n, maka f aksen x adalah pangkatnya turun menjadi n dikali a, kemudian pangkatnya berkurang 1. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas soal nomor 1. Sebuah balok akan dibuat tanpa tutup dengan alasnya berbentuk persegi.
Jika volume balok adalah 32 cm kubik, maka tentukanlah luas permukaan balok maksimum yang mungkin dicapai. Supaya mudah, kita buat dulu model baloknya. Soalnya mengatakan bahwa baloknya adalah memiliki alas persegi. Artinya keempat sisinya sama. Saya buat titik-titik karena soalnya mengatakan tanpa tutup. Mari kita mulai dari informasi yang diberikan pada soal. Soalnya mengatakan bahwa volumenya adalah 32. Balok itu mempunyai volume panjang dikali lebar dikali tinggi. Sekarang kita analisis. Panjang dan lebarnya, karena bentuk alasnya adalah persegi, maka panjang balok itu sama dengan lebarnya. Oh maaf, panjang sisi yang menyusun balok itu sama dengan lebar sisi yang menyusun balok. Karena panjang sama dengan lebar, maka ini bisa menjadi panjang dikali tinggi sama dengan 32. Sehingga P kuadrat dikali T sama dengan 32. Kita simpan dulu data ini. P kuadrat dikali T sama dengan 32. Kemudian, yang ditanya soal, luas permukaan maksimum. Kita mulai dulu dari luas permukaannya. Balok tanpa tutup itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 sisi di permukaan balok tersebut. Karena kan kalau balok dengan tutup, maka dia mempunyai 6 sisi yang menutupi permukaannya. Karena tanpa tutup, maka berkurang 1 sisi menjadi hanya 5. Apa saja 5 itu? Yang pertama pasti alasnya. Alasnya itu P kuadrat. Ditambah ada 4 dinding balok tersebut. Alas, 4 dinding, lalu penutup. Karena penutup tidak ada, maka hanya alas dan 4 dinding. Dinding balok tersebut, yang ini, ini P panjangnya sama dengan panjang si alas, kemudian lebarnya adalah T, tinggi si balok. Karena ada 4, maka menjadi 4 kali luasnya, P dikali T. Kita sudah mengetahui bahwa P kuadrat dikali T sama dengan 32. Sehingga T akan sama dengan 32 per P kuadrat. Sehingga LP akan menjadi P kuadrat ditambah 4P dikali 32 per P kuadrat. Sehingga ini akan menjadi P kuadrat ditambah 4 dikali 32, 8, 12. Kemudian ini akan menjadi P pangkat min 1. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan materi sebelumnya. Sebelumnya saya mengatakan bahwa untuk persoalan maksimum dan minimum menggunakan titik-titik stasioner, di mana
turunan pertama dari fx akan sama dengan 0. Fx itu yang mana? Karena yang ditanya adalah luas permukaan, maka fungsinya adalah fungsi luas permukaan, yaitu P kuadrat ditambah 128 P pangkat min 1. Kita turunkan menjadi 2P, ya kan? 2 turun, kemudian 2 dikurangi 1 menjadi 1, ditambah 128 min 1-nya turun. Maaf, ini berarti langsung negatif 1 dikali 128, berarti negatif 128 P pangkat min 1 dikurangi 1 menjadi min 2. Kemudian di sini kita kalikan dengan P pangkat 2 menjadi 2P pangkat 3 dikurangi 128 sama dengan 0. Saya hapus dulu gambarnya supaya muat. Ini menjadi 2P pangkat 3 sama dengan 128. P pangkat 3, 128 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6, 8 dibagi 2, 4. Sehingga P akan sama dengan 4 dikali 4 dikali 4, 64. Berarti P akan sama dengan 4. Sebelumnya kita sudah mendapat informasi bahwa P sama dengan 4. Artinya kita sekarang tinggal mencari berapakah T, ya kan? T sama dengan 32 per P kuadrat. Artinya T sama dengan 32 dibagi 4 kuadrat 16. Berarti T sama dengan 2. Maka, berapakah luas permukaan balok maksimum yang mungkin dicapai? Kembali lagi ke fungsi luas permukaan. P kuadrat ditambah 4 kali PT. P-nya 4, 4 kuadrat sama dengan 16. Ditambah 4 dikali P-nya 4, P-nya 2. 16 ditambah 4 dikali 4, 16, 16 dikali 2, 32. Berarti ini sama dengan 6 tambah 2, 8, 3 ditambah 1, 4. Maka luas permukaan balok maksimum yang mungkin dicapai adalah 48 cm kuadrat. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah nx pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3. Dan f double aksen x adalah turunan kedua dari fx. Jika f double aksen min 1 sama dengan negatif 22, nilai n yang memenuhi adalah f double aksen x adalah turunan kedua dari fx atau turunan pertama dari f aksen x. Sehingga f aksen x turunan pertamanya 6x kuadrat ditambah 2 kali nx ditambah 4. Maka f double aksen x adalah 12x ditambah 2n. Dia soalnya mengatakan bahwa f double aksen min 1 sama dengan min 22. Di sini berarti f double aksen min 1 sama dengan min 22. Kita masukkan min 1-nya berarti min 12 ditambah 2n sama dengan min 22. 2n sama dengan min 22 ditambah 12. 2n sama dengan min 2 dikurangi 2, 0, 2 dikurangi 1, 10, sehingga n sama dengan min 5. Sebagai penutup, saya mempunyai kata-kata mutiara. Jika ingin menghindari kegagalan besar di masa depan, mulailah menerima kerikil-kerikil kecil sebagai persiapan suksesmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.